Halo Taurus, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Taurus, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik. Taurus, hari ini kita mengangkat judul yaitu Perlahan tapi pasti keberhasilanmu kali ini. Oke Taurus, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Taurus bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Taurus, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya The Hermit. Kartu kedua. Di sini ada Two of Wands. Kartu ketiga. Di sini ada Seven of Swords. Kartu keempat. Di sini kita punya Wheel of Fortune. Kartu kelima, di sini ada The Tower. Dan kartu yang keenam, di sini kita punya Knight of Pentacles. Oke. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya The Moon. Oke. Taurus, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Perlahan tapi pasti keberhasilanmu kali ini. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada The Moon. Nah, di sini tergambar bahwa setiap peristiwa, setiap keadaan-keadaan yang mungkin sangat membekas, sangat penting di dalam kehidupanmu, dan itu selalu terngiang, selalu teringat, menjadi sebuah pelajaran, menjadi sebuah petunjuk di mana kamu mulai temukan ambisi, temukan optimisme, temukan kepercayaan diri untuk menatap masa depan yang jauh lebih baik, yang jauh lebih berkembang, dan jauh lebih bahagia daripada sebelumnya. Di mana selama ini kamu banyak mendapati sebuah peristiwa yang mungkin sangat menguras hati, pikiran, dan tenaga. Ya, seperti pekerjaan. Kok belum mendapatkan sebuah posisi-posisi yang strategis, posisi-posisi penting begitu ya. Seperti usaha, bisnis, dagangan begitu ya. Kok masih belum laris? Kok masih belum banyak pelanggan? Kok masih belum banyak customer begitu ya? Nah, dari sinilah kamu mulai mengerti dan sadar bahwa ini adalah sebuah proses. Bahwa nantinya di saat orang sudah kenal, sudah tahu ya, sudah merasakan ya baiknya kualitas dari bisnis dan usahamu, maka orang akan datang dengan sendirinya. Nah, dari situlah kamu terus membenahi caramu melakukan setiap kegiatanmu. Seperti pekerjaan, kamu lakukan setiap hari yang terbaik. Kamu hasilkan karya-karya terbaikmu dari pekerjaanmu. Sehingga pada satu ketika, kamu dapat peluang, dapat kesempatan untuk diberi kepercayaan pada posisi-posisi yang strategis, atau kenaikan jabatan, atau promosi untuk mendapatkan tempat yang lebih layak sesuai dengan kemampuanmu. Seperti dagang, bisnis, dan usaha, ataupun kegiatan-kegiatan lainnya, seperti usaha di bidang jasa, di bidang transportasi. Nah, kamu coba memuaskan, menyenangkan ya, pelanggan, customer dengan sangat baik. Kamu perlakukan mereka ya sebagai raja, ya,
sebagai orang yang benar-benar akan menikmati jasa terbaik yang kamu miliki. Sehingga di saat dia sudah sekali, dua kali ya melakukan kontak, melakukan transaksi jual beli dengan dirimu, maka keesokan harinya dia akan bercerita kepada temannya, kepada kerabatnya, kepada lingkungan yang ada di sekitarnya. Di sana tuh tempatnya oke loh. Kualitasnya mantul. Pelayanannya oke dan bagus. Nah, dari situlah orang akan semakin ramai ke tempat bisnis dan usahamu, memborong daganganmu. Makanya kamu mulai mendapatkan sebuah ambisi, sebuah optimisme bahwa tidak perlu kita melangkah berlari dengan cepat. Toh dengan kita berjalan perlahan, pelan tapi pasti, tetapi pada akhirnya kita akan sampai pada tujuan kita. Dari situlah kamu mulai menjadi seseorang yang selalu bersyukur, yang selalu berterima kasih atas apa yang diberikan untukmu hari ini. Dan keesokan harinya, kamu berjuang lagi, berusaha lagi. Masalah hasil tentu kamu akan terima dan kamu akan tetap bersyukur atas apapun yang kamu dapatkan. Dan dengan begitu, setelah kamu lakukan berkesinambungan setiap harinya, maka siapa sangka nanti di depan perjalananmu, rezekimu akan semakin mengalir deras. Orang-orang, bos, majikan, pelanggan, customer akan semakin puas dan akan semakin ingin bertransaksi, melakukan kontak, melakukan kerjasama dengan dirimu. Oke, jadi inilah mungkin salah satu atau beberapa kejadian yang membuat kamu mengerti, ya, perlahan tapi pasti. Jika kita mencintai proses, jika kita menikmati proses di dalam kehidupan kita, maka kita akan sampai pada sebuah fase di mana titik tersebut kita akan menikmati hasil-hasil yang baik dari usaha yang kita lakukan dengan maksimal. Oke? Itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama ya. Di sini kita punya The Hermit. Nah, Hermit ya adalah mengetahui apa yang seharusnya kamu lakukan. Mengetahui jati diri sesungguhnya ya. Sebagai pedagang, sebagai pebisnis begitu ya. Sebagai usahawan, sebagai orang yang menawarkan jasa, yang menawarkan hal-hal dagangan lainnya. Tentu di sini ada kepuasan pelanggan yang kita nomor satukan. Tentu ada pelayanan yang harus semakin hari itu semakin oke, semakin bonafit. Nah, dengan mengetahui ini, ya, dengan menemukan penerang di dalam hati dan pikiranmu, maka kamu mulai bisa membenahi setiap kegiatan-kegiatanmu menjadi lebih baik. Sehingga kamu mulai ditempatkan di posisi-posisi yang strategis, ya, mulai dapat bonus, dapat kerja tambahan dari majikan, dari bos, atau seperti pelanggan, customer, langganan begitu ya. Mereka akan datang membawa teman-temannya, membawa orang-orang ya yang tertarik dengan cerita-cerita baik tentang bisnis dan usahamu. Ini adalah sebuah keuntungan. Ini adalah sebuah kemajuan. Jadi perlahan tapi pasti setiap kegiatanmu menjadi semakin berkembang. Oke ya, kita lanjut. Ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Two of Wands. Nah, benar kan? Ini adalah kesuksesan yang akan kamu raih. Kemajuan dan perkembangan pada kegiatan-kegiatanmu yang akan segera terjadi. Nah, jadi mungkin pernah di masa lalu ya, kamu sempat jealous, sempat iri begitu ya, sempat nggak enak hati ya, melihat teman-teman, melihat sahabat ya, melihat kolega, partner, kok mereka duluan maju ya, kok mereka duluan sukses ya, kok dagangan mereka rame ya.
Nah, tetapi kamu sadar akhirnya dengan kamu berpikir yang negatif, dengan kamu jealous dan cemburu, maka tidak akan membawa dampak pada kemajuan di kegiatanmu. Nah, dari situlah kamu belajar dari kesalahan berpikir, ya. Dari kesalahan-kesalahan di dalam menyikapi, sehingga kamu belajar, ya. Dari kegagalan, dari setiap proses, dari berbagai keadaan, kamu jadikan pelajaran penting. Kamu jadikan petunjuk-petunjuk berharga agar kamu mampu berkembang, agar kegiatanmu juga bisa menjadi semakin maju dan meningkat. Oke, makanya di sini tergambar ada sebuah kesuksesan pada kegiatan-kegiatanmu nantinya. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Seven of Swords. Nah, memang ya, Taurus, sahabatku, terkenal dengan orang yang keras kepala, kekeh begitu ya, teguh pada pendirian, ya. Tetapi pada poin-poin tertentu, kamu menjadi sangat tidak stabil. Ya, saking keras kepalanya, saking menginginkannya sesuatu, sampai-sampai kamu lupa permasalahan-permasalahan lainnya. Ya, sampai-sampai kamu berada pada sebuah situasi di mana lingkungannya, di mana orang-orangnya, ya, selalu banyak kebohongan, banyak manipulasi, banyak persekongkolan jahat, ya. Banyak pemanfaatan. Nah, ini karena kamu terlalu kekeh, terlalu keras kepala, ingin maju, ingin berhasil secara cepat. Dan pada akhirnya inilah yang kamu mulai mengerti, dan kamu mulai sedikit demi sedikit mulai bisa meredam egomu, menahan ambisimu, ya, untuk tetap berproses, untuk tetap belajar, mengasah kemampuan dari awal, dari nol. Sehingga di sini tergambar ada rasa puas, ada rasa lega yang kamu rasakan karena saat ini ataupun sebentar lagi kegiatan-kegiatanmu menjadi semakin maju, ya. Terlihat jelas ada geliat kenaikan dan perkembangan, dan kamu mulai keluar dari lingkungan-lingkungan yang tidak tepat, dari orang-orang yang selalu menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keinginannya. Ataupun kamu jauh, ya, dari namanya manipulasi, memanfaatkan begitu ya. Inilah mungkin salah satu proses, ya, yang menjadi sangat berarti pada kehidupanmu. Oke, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Wheel of Fortune. Nah, benar kan? Jadi di saat kamu benar-benar jauh dari lingkungan yang tidak tepat, orang-orang yang toksik, pemain, player, manipulatif begitu ya. Kamu saat ini benar-benar telah dapatkan seperti sebuah keberkahan, sebuah keberuntungan yang kembali menyinari kehidupanmu. Karena apa? Karena kamu mulai melakukan cara-cara yang tepat, cara-cara yang baik, ya, tetap berproses, tetap mengikuti jalur-jalur yang benar demi mendapatkan sebuah tujuanmu. Jadi dengan begitu, alam semesta tentunya tidak tidur. Sang pencipta juga bisa melihat, ya, bagaimana caramu di dalam mewujudkan keinginanmu, ya. Jika caranya tepat, jika caranya baik, maka hasilnya juga akan baik, bahkan lebih baik dari perkiraan yang kita harapkan. Jadi dengan perlahan tapi pasti, dengan slow but sure, ya, kata orang Jawa, alon-alon asal kelakon. Pada akhirnya kamu akan sampai pada tujuan-tujuan yang kamu inginkan. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya The Tower. Nah, ini sebuah perubahan. Perubahan dari cara berpikir, perubahan sikap, ya. Perubahan dari caramu mendapatkan keinginanmu, memperlakukan orang lain, berkomunikasi dengan sangat baik.
Sehingga apapun tantangannya, apapun resikonya, apapun permasalahannya, mampu kamu selesaikan dengan sangat baik, dengan kepala dingin, dengan solusi-solusi yang tepat, sehingga solusi tersebut bisa menguntungkan berbagai pihak. Jadi dengan begitu kamu semakin disenangi, semakin dikagumi, semakin banyak rasa hormat, rasa respek yang tumbuh ya dari lingkungan manapun tempat kamu berkegiatan. Akhirnya inilah yang mendulang berkah, yang membawa keberuntungan, yang menarik rezeki semakin mengalir deras ke dalam kehidupanmu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Knight of Pentacles. Nah, benar kan? Ini adalah sikap di mana kamu tidak lagi terburu-buru, tidak lagi tergesa-gesa, ya. Kamu menunggu kesempatan yang tepat, menunggu momentum terbaik, ya. Di saat ada momen yang terbaik, di saat itulah kamu action, kamu lakukan semaksimal mungkin sehingga hasil-hasil yang baik juga akan maksimal kamu dapatkan. Oke ya, saya kira itulah pembacaan kita kali ini. Taurus, sahabatku, dan semoga temanku Taurus benar-benar akan mampu berproses dengan sangat baik, belajar dari setiap hal apapun dan setiap keadaan apapun di dalam kehidupanmu. Sehingga kamu memang benar-benar dimatangkan, didewasakan dari perjalanan kehidupanmu. Sehingga nanti di saat kamu berada pada sebuah fase di mana banyak kesempatan, banyak peluang, maka kamu akan bisa lakukan yang terbaik sehingga terjadilah perubahan besar, peningkatan yang signifikan pada setiap kegiatan-kegiatanmu. Dan hal inilah yang nantinya akan mendatangkan kebahagiaan dan kenyamanan untukmu, untuk orang yang kamu sayangi, ataupun untuk orang-orang yang ada di sekitarmu. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.